Belakangan ini, publik kembali menyoroti langkah politik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Di berbagai daerah, Jokowi melakukan safari politik dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satunya di Lampung, yang memperlihatkan antusiasme massa cukup besar. Pertanyaannya adalah, apakah ini sekedar silaturahmi seorang mantan presiden, ataukah sedang berlangsung konsolidasi kekuatan politik menuju pemilu 2029? Dan yang tidak kalah menariknya, bagaimana posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika tersebut. Mari kita bahas secara mendalam. Dalam ilmu politik, terdapat teori dari Max Weber mengenai otoritas karismatik. Weber menjelaskan bahwa pengaruh seorang pemimpin tidak selalu berakhir ketika jabatan berakhir. Karisma politik seringkali tetap melekat pada figur tersebut dan dapat menjadi sumber kekuatan politik yang baru. Fenomena inilah yang tampaknya masih dimiliki Jokowi. Meskipun tidak lagi menjadi presiden, tingkat pengenalannya masih sangat tinggi dan kunjungannya ke berbagai daerah masih menarik perhatian publik. Dari sisi politik praktis, Jokowi juga tampak semakin dekat dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Banyak analis menilai bahwa PSI sedang bertransformasi dari partai yang sebelumnya mengandalkan citra anak muda menjadi partai yang juga membawa identitas politik Jokowi. Dalam perspektif ilmu politik, ini disebut party institutionalization, yaitu proses memperkuat organisasi politik agar mampu bertahan dalam jangka panjang, tidak hanya bergantung pada momentum pemilu. Ilmuwan politik seperti Samuel Huntington pernah mengatakan bahwa stabilitas politik tidak hanya bergantung pada pemimpin, tapi juga pada kekuatan institusi politik. Safari politik memiliki beberapa fungsi strategis. Pertama, menjaga kedekatan dengan masyarakat. Dalam politik modern, legitimasi tidak hanya berasal dari jabatan, tetapi juga dari persepsi publik. Kedua, mengkonsolidasikan jaringan relawan, tokoh daerah, dan simpul-simpul politik yang selama ini menjadi kekuatan Jokowi. Ketiga, memberikan sinyal kepada elit politik bahwa pengaruh Jokowi masih relevan. Dalam teori signaling dalam politik, kehadiran massa yang besar sering dibaca sebagai sinyal bahwa seorang tokoh masih memiliki daya tawar dalam proses negosiasi elit. Namun, perlu ditegaskan bahwa safari politik tidak otomatis berarti adanya konflik dengan pemerintahan saat ini. Aktivitas tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan komunikasi dengan masyarakat dan memperkuat jaringan politik menjelang dinamika politik berikutnya. Lalu muncul pertanyaan yang banyak dibicarakan masyarakat. Apakah Presiden Prabowo suatu saat akan mengambil jarak dari Gibran? Secara konstitusional, jawabannya tidak sederhana. Dalam sistem presidensial Indonesia, wakil presiden dipilih bersama presiden dalam satu pasangan. Posisi tersebut tidak dapat diubah hanya karena pertimbangan politik sehari-hari. Karena itu, jika berbicara mengenai kemungkinan perubahan hubungan politik, yang lebih realistis adalah perubahan tingkat kedekatan atau pola kerjasama politik
melakukan pergantian wakil presiden. Di sisi lain, Prabowo dikenal sebagai politisi yang cukup pragmatis. Selama perjalanan karirnya, ia beberapa kali menunjukkan kemampuan membangun koalisi dengan berbagai kekuatan politik. Pendekatan seperti ini sejalan dengan teori coalition building dari William Ricker yang menjelaskan bahwa aktor politik cenderung membentuk dan menyesuaikan koalisi untuk mencapai tujuan kekuasaan dan stabilitas. Dengan kata lain, selama hubungan politik masih saling menguntungkan dan pemerintah tetap stabil, tidak ada insentif kuat bagi Prabowo untuk menciptakan ketegangan terbuka. Kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya yang sedang berlangsung adalah persiapan menuju 2029. Dalam teori political succession, seorang pemimpin yang telah menyelesaikan masa jabatannya seringkali tetap berusaha menjaga pengaruh melalui partai, jaringan relawan, dan figur penerus. Disinilah banyak pengamat melihat pentingnya PSI. Apabila PSI berhasil meningkatkan kekuatan organisasinya, partai tersebut berpotensi menjadi kendaraan politik yang lebih signifikan dalam kontestasi mendatang. Namun perlu diingat bahwa politik Indonesia sangat dinamis. Masih ada kekuatan lain seperti Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai-partai lain yang juga akan menentukan arah koalisi. Artinya, belum ada satupun skenario yang bisa dipastikan. Yang dapat kita amati saat ini adalah adanya proses konsolidasi dari berbagai aktor politik yang mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi berikutnya. Jadi, apakah Jokowi sedang membangun mesin politik baru? Mungkin saja. Apakah safari politik merupakan bagian dari strategi menuju 2029? Itu adalah salah satu hipotesis yang masuk akal untuk didiskusikan. Apakah Prabowo akan meninggalkan Gibran? Hingga saat ini belum ada fakta yang menunjukkan hal tersebut. Yang ada adalah berbagai dinamika dan spekulasi yang perlu diuji dengan perkembangan politik ke depan. Satu hal yang pasti, politik Indonesia sedang menuju fase baru. Pertarungan menuju 2029 tampaknya telah dimulai, bukan melalui kampanye terbuka, melainkan melalui konsolidasi jaringan, pembentukan opini publik, dan penguatan institusi politik. Terima kasih telah mengikuti podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa pada episode dan pembahasan berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.